Mungkin kita pernah satu waktu ketika kita mau presentasi di sekolah ataupun tempat kerja, di rumah kita udah latihan berkali-kali, berulang-ulang. Tetapi ketika kita ada di muka umum, di depan kelas, kita presentasi, semuanya macet, semuanya hilang, semua yang kita pelajari, kita hafalin di rumah, seolah-olah nggak ada artinya sama sekali, guys. Yap, welcome to Strike Spark. Kali ini aku Yos mau sharing tentang pede aja guys. Ya, bagaimana kita percaya diri dalam menjalani hidup ini, dalam kita bisa berteman, bisa membuka obrolan, kita bisa berkenalan sama orang, kita bisa menjual barang, kita bisa interview, kita bisa presentasi di sekolah, di kuliah, di kampus, di tempat kerja, ataupun juga membuat sebuah relasi hubungan, guys. Kita perlu pede, percaya diri, guys. Dan ini adalah masalah yang faktanya adalah banyak orang juga mengalami itu semua, guys, karena kita sadar bahwa satu waktu kita memang butuh sebuah percaya diri, karena itu membangun kita dan kita penting untuk bagi kita. Tapi juga kita sadar ternyata PD itu nggak segampang itu. Usia tidak menjamin, sekolah tidak menjamin, tingkat sosial prestasi juga nggak menjamin. Karena apa? PD itu ada dalam diri kita dan ada dalam mindset kita sendiri, guys. Hari ini aku mau sharing bagaimana kita bisa pede aja guys. Tetapi ya saya disclaimer dulu, guys, tentang apa yang aku alami dulu, guys. Pertama gini, aku adalah orang yang sangat pesimis, sangat introvert, sangat pemalu. Bahkan kalau ada namanya celingus, guys. Apa itu? Pemalu yang sangat pemalu sekali. Ya, semua orang tahu, makanya semua yang kenal aku semua tahu bahwa aku ini orang yang celingus, orang yang sangat pemalu, guys. Ya dulu ya, saking malunya, guys, ya gini. Pernah di waktu SMA dulu, aku disuruh tugas doa. Aku masuk ke depan kelas, lalu apa? Aku cuma mata dan doa dalam hati. Lalu aku ngomong amin. Lah ketika saya amin, gurunya bilang, loh doanya mana, Yos? Aku cuma jawab, tak batin, Bu. Sampai sebegitunya, guys. Aku malu dan aku pemalu dan aku sangat minder di masa itu. Aku sangat pemalu, guys. Aku nggak pernah ngobrol sama orang dan nggak pernah membuka pembicaraan sama orang. Bahkan saking malunya aku, ketika satu waktu aku ketemu sama keponakanku, ketika di waktu itu paman aku sakit di rumah sakit, padahal ini keponakanku seusia sama aku. Kita cuma duduk, ya udah diem-dieman. Aku nggak membuka obrolan, tetapi keponakan yang membuka obrolannya. Dia cewek, aku cowok, gitu kan. Ya, seperti itu. Saking malunya aku memang seperti itu, semalu itu, separah itu aku dulu. Sangat pemalu, berbro untuk presentasi, berbro untuk ngobrol di depan kelas. Cuma sama orang aja yang sama keluarga aja, aku juga malu, guys lah. Tapi kini setelah berbeda, aku menjadi orang yang sekarang lebih percaya diri, bisa ngobrol sama orang, bisa membuka obrolan sama orang, bisa membuka bahkan ketika aku disuruh maju pun juga aku berani, ya, tanpa harus melihat siapa-siapa. Aku memajukan diri, guys. Dan bahkan sekarang aku lebih percaya diri. Dulu sangat malu banget di tempat aku anak taruna, istilahnya nyinom, gitu kan. Istilahnya itu apa ya, melayani ketika ada acara kumpulan, gitu kan. Aku datang, aku serang lebih pede dan aku lebih percaya diri, ketemu sama orang dan nggak minder itu lagi seperti dulu, guys. Oke, aku mau sharing 5 poin bagaimana kita bisa pede dalam menjalani hidup ini, karena ini penting untuk bisa presentasi, kenalan sama orang, menjual barang. Kalau kita ketemu sama cewek atau cowok, kita mau kenalan, kita bisa das gitu kan, istilahnya kan. Ya, ada 5 poin yang bisa kita kerjakan agar kita tetap pede, guys. Yang pertama, guys, knowing yourself. Kenali diri kamu sendiri. Setiap kelebihan kita ataupun kekurangan kita itu adalah sebuah diri kita sendiri. Kelebihan kita harus kita tingkatkan. Misalnya gini, kelebihanku adalah aku ganteng, aku cantik. Itu kelebihan, guys. Nah, kita pede, aku kalau ganteng, kalau aku cantik, itu kalau good looking dulu. Jadi orang akan interesting sama wajah kita. Meskipun ya sekali lagi ya, ganteng, cantik itu relatif, ya kan. Makanya ketika tapi at least lah, meskipun itu relatif, at least good looking itu pasti, gitu kan ya. Makanya kita pede, oke, aku ganteng, aku cantik. Atau mungkin kita punya prestasi di bidang akademis, di bidang non akademis, entah olahraga, entah seni, dan apapun itu, guys. Nah, itu jadikan sebagai satu trigger bahwa aku bisa, aku mampu, aku punya sesuatu yang bisa aku banggakan, aku andalkan, aku pegang, guys. Yaitu kelebihan kita. Lalu, guys, kita juga punya kekurangan. Seperti aku kalau kamu tuh cepet kadang sudah gagap. Itu dari kecil sampai hari ini, guys. Dan itu yang menjadi trigger aku menjadi pemalu di saat itu. Tapi sekarang aku sadar, ini kekuranganku. Bagaimana caranya aku bisa pede ngomong sama orang, atau mungkin berada di
tempat umum, bisa mempresentasikan, atau bahkan kalau aku jadi seorang sales, aku bisa menjual barang dengan pede. Nah, makanya apa? Aku belajar untuk menata artikulasi, menata kata, menata nada. Agar apa? Agar kalau ngomong nggak kecepatan. Karena semua orang yang ngomong yang bersama aku semua sadar aku ini kalau ngomong cepet kayak rapper. Kadang-kadang aku belum ngomong, mereka belum menanggapi omonganku, tapi mereka sudah nggak tahu. Kami ngomong apa toh Yos gitu. Kenapa? Aku sadar ini kekuranganku. Ngomongnya cepet, gagap. Tetapi aku sadar, aku nggak mau stuck di sini. Aku harus bisa mengembangkan diri. Aku harus bisa menghentikan semua kekuranganku ini. Mungkin tidak menghentikan, tapi bagaimana berdamai dengan itu. Dan ini tidak menjadi satu masalah kita di kemudian hari guys. Makanya knowing yourself, kita harus tahu diri kita sendiri. Apa kelebihan kita maintain, kita kembangkan agar ini bisa menjadi lebih baik guys. Dan apa kekurangan kita, ya kita atur bagaimana kekurangan ini tidak menjadi masalah yang besar guys. Yang pertama. Yang kedua guys, apresiasi hal-hal kecil. Nah gini, ada sebuah penelitian guys ya, yaitu di sebuah jurnal organizer behavior mengatakan sebuah perusahaan ketika karyawan itu diapresiasi, maka produktivitasnya akan meningkat. Kenapa? Semua berawal dari kepercayaan diri. Ketika orang diapresiasi, mendapat sanjungan, pujian, atau mungkin honor gitu kan, itu akan membuat orang menjadi percaya diri. Dan ketika pede, maka produktivitas, prestasi akan meningkat juga guys. Artinya gini, kita nggak perlu diapresiasi hal yang besar, mendapat sanjungan dari orang, mendapat piala, enggak. Hanya sebatas kita memberi apresiasi dari hal-hal kecil. Misal gini, hari ini, besok aku mau bangun pagi jam 6, jam 5. Lah, kalau kamu bisa bangun jam 5 pagi dan kamu bisa lakukan itu, ya udah apresiasi. Aku hari ini sudah bangun jam 5 pagi. Maka nanti sarapan aku mau minum kopi yang enak. Yang biasanya cuma kopi kopi sasetan, mungkin kamu bisa bikin atau mungkin kamu nanti ngopi ke cafe shop dengan kopi yang lebih mahal dan lebih enak guys. Itu hal yang sepele, tapi sekali lagi apresiasi akan membuat kita menjadi percaya diri, dan PD ini akan membuat kita produktif dan berprestasi. Artinya kelebihan hal yang hebat kita lakukan di kemarin hari bisa kita alami dari ini dan besok dan lusa guys. Karena apresiasi dari hal-hal kecil guys. Karena kalau ini bisa efektif dan bisa konsisten guys. Ingat ya, atomic habit, semua hal yang besar dimulai dari hal kecil. Ketika kita punya kebiasaan yang kecil ini kita rawat, kita jaga, kita atur, akan kelak menjadi hal yang besar guys. Yang kedua, ya kan, apresiasi hal-hal yang kecil dan bermakna. Yang ketiga guys, ya dukung lingkari kalian dengan support system yang baik, orang-orang yang menyayangi kalian, yang cinta kalian, yang tulus ada buat kalian semua, entah keluarga, entah circle guys. Kenapa? Mereka tidak akan menertawakan kekurangan kamu dan ketidaksempurnaan kamu, tapi akan selalu mendukung kamu guys, mengapresiasi kamu, dan akan terus membawa kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik lagi guys. Dan yang ketiga adalah sebuah sistem yang bagus guys, karena kita perlu orang-orang yang mendukung kita, yang selalu menjaga kita dan selalu memberi kita motivasi untuk terus maju guys. Yang keempat guys, ya stop comparing to the others. Ya, berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita sadar hidup kita bukan hidup mereka. Ingat, setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, setiap orang punya nasibnya sendiri guys. Kalau mereka sudah di titik itu, kita di sini, ya udah. Kenapa? Kita bukan dia. Kalau dia sudah PD di masa SD dan aku di SD masih pemalu, aku baru mulai PD baru masa SMA, masa kuliah, bahkan kita sudah menikah pun baru PD, nggak apa-apa. Karena ingat, jalan kita bukan jalan orang itu, karena semua akan berpengaruh. Kalau kita cuma compare sama orang lain, kita akan insecure, kita akan rendah diri, dan ujung-ujungnya kita tidak berkembang. Nah, daripada kita jatuh di situ, yang mending udah kita nggak aja compare. Oke lah, aku seperti ini, kamu seperti itu. Ingat, kita berbeda secara jalan, secara garis, secara nasib, tetapi kita sadar meskipun kita berbeda naiknya, kita berada di tempat yang sama dan akan menuju ke arah yang sama. Itu yang harus kita pegang guys. Karena karena kita sadar kalau kita hanya compare akan jiper, ya kan. Daripada seperti itu, mending lebih baik stop comparing dan berusaha untuk
meningkatkan kapasitas diri guys. And the last but not least ya kan, ya self care. Ingat, jaga kesehatan fisik, jaga juga kesehatan mental guys, karena itu penting bagi kita, karena dua ini saling berpengaruh. Karena kalau kita sakit, otomatis akan kacau bukan kita, akan lebih mudah insecure, mudah berpikir negatif guys. Tetapi kalau kita berusaha untuk tetap tenang, tetap sehat, entah secara fisik dan mental guys, itu akan membangun kita guys. Makanya kita penting untuk menjaga kesehatan fisik dan juga ya mental health guys, karena dua ini sangat berpengaruh. Maka istirahat cukup, makan makanan yang sehat, juga jangan mudah baperan, gak usah mencari trigger-trigger yang gak penting guys, karena kita penting bahwa makanya kita harus sadar bahwa trigger itu berharga. Maka kita jangan sia-siakan hidup kita dengan hal yang tidak penting guys. Makanya self care ya kan, jaga kesehatan fisik, jaga juga kesehatan mental guys. Jadi ini cara hal yang aku bisa sharing bagaimana semuanya, bagaimana kita bisa pede aja guys, karena aku sendiri mengalami seorang yang dulunya minder, yang nggak pernah bicara, pemalu, dieman, tapi sekarang sudah berubah. Ada 5 hal guys. Yang pertama tadi jelas ya tahu knowing yourself. Yang kedua ya support system. Lalu juga jangan lupa juga untuk apresiasi hal kecil. Hal yang keempat juga ya stop comparing, dan yang kelima ya jaga kesehatan fisik dan mental guys. Oke, aku Yos pamit, stay positif, keep spike, and ciao.